Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo are-are semuanya, kabar baik bukan? Selamat datang di channel Movie Clips. Oke guys, saya yang akan membahas seputar film dunia film keren dari seluruh negara. Dijamin sangat direkomendasi untuk kalian semua. Evaluasi dari genre action, horor, komedi, romantis, dan seluruh genre film yang ada selagi bisa kami bahas akan selalu kami bahas untuk kalian semua. Nah kebetulan sekali nih. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sebuah film dengan genre horor yang berjudul Gerbang Neraka, disutradarai oleh Rizal Mantovani. Tapi itu tidak penting, yang penting adalah alur ceritanya ya guys. Oke jangan campur aduk lagi, langsung aja ke ceritanya guys. Get it when I get back. Film diceritakan, Alkisah 5000 sebelum Masehi sebuah upacara dalam piramida berakhir bencana, karena ada kekuatan jahat, iblis. Agar ada nuansa Sunda upacara itu menggunakan kujang. Lalu cerita bergulir pada 3 tokoh. Yang pertama Tomo Gunadi, Reza Rahadian, sebagai wartawan tabloid goib, yang kerap menggunakan jasa paranormal yang katanya bisa mengusir setan atau penunggu di suatu tempat, padahal bisnis dan uangnya dibagi 2. Tokoh kedua Guntur Samudra, Dwi Sasono, paranormal pengisi acara reality show rekayasa, sekalipun dia percaya soal dunia supranatural. Tokoh ketiga Arni, arkeolog, wakil dari Profesor Theo dalam tim peneliti dan tidak percaya hal-hal yang klinik. Karakternya cerdas, mandiri, mempunyai keyakinan akan pengetahuan. Ketiganya mewakili apa yang diceritakan Profesor Theo dalam kuliahnya sebagai goal, mencari kekayaan, glory, kejayaan, dan gospel. Pengetahuan, ketiganya punya kepentingan berbeda. Di sisi lain, semua bermula ketika situs piramida Gunung Padang baru ditutup aksesnya bagi warga asing dan atas perintah dari Presiden, akan dilangsungkan ekskavasi oleh tim arkeologi lokal. Berita ini membuat Tomo tertarik untuk melakukan peliputan lebih dalam mengenai Gunung Padang dan proses penggaliannya. Tomo mengutus pulang ke rumah untuk menyambut ulang tahun anaknya yang sudah 3 tahun. Tomo dan istrinya mereka sebenarnya sudah lama bercerai. Dan Tomo memberikan kado kepada anaknya, yang berisi sebuah tablet, untuk bisa video call dengannya. Malamnya Tomo minta pamit pada mantan istrinya untuk pulang, lalu mantan istrinya memberikan sebuah surat dan Tomo harus mengunjungi anaknya yang bernama Lila setahun sekali, dan Tomo tidak setuju dengan cara seperti itu. Tomo dicerai oleh istrinya yang malu karena suaminya bekerja sebagai wartawan tabloid tidak bergengsi dan berakibat buruk bagi anaknya yang masih berusia 3 tahun. Hanya rumahnya cukup mewah untuk ukuran jurnalis. Bisa jadi karena Tomo mencari uang dengan cara merekayasa cerita tempat yang ada penunggunya. Di sisi lain sebuah fakultas yang diwakili oleh Arni, dia menjelaskan pasal piramid dan perbedaan usia piramid-piramid tersebut, dan dia menjelaskan juga, piramid di Gunung Padang adalah piramid tertua yang ditemukan hingga saat ini. Di sisi lain, Tomo mengutus untuk bertemu dengan Arni, dan dia ingin berwawancara dengannya. Di sisi lain malamnya Tomo di rumah mantan istrinya untuk menjenguk anaknya Lila, tapi di rumahnya satu orang pun tak ada. Tomo memanggilnya Lila, tidak ada dijawab, dan tiba-tiba, muncullah sesosok wanita di belakangnya. Tomo langsung menghadap ke belakang dan dia menghampiri wanita itu. Tomo melihat wanita itu dia menutupin matanya, dan Tomo bertanya, "Kamu siapa? Anakku di mana?" Wanita itu menunjukin arahnya dan Tomo langsung melihat. Pas dia melihat wanita itu lagi, wanita itu hilang. Setelah itu Tomo terus mencarinya di atas, dan dia melihat rumah-rumah di sampingnya habis terbakar. Tomo terus-menerus melihat rumah itu, dan tiba-tiba malah nongol lagi nih, dan Tomo menghadap ke belakang dan dia melihat wanita itu lagi memegang bola matanya. Tapi kita semua tertipu. Itu hanya mimpi Tomo aja guys. Tomo pergi ke Gunung Padang tertua itu, tiba di sana Tomo melihat wartawan sudah terkumpul untuk menjumpai sesosok wanita arkeologi yaitu Arni. Di sana Tomo menjumpai seorang yang dianggap remeh pasal Gunung Piramid, dia yang bernama Samsul. Dan setelah itu muncullah sekelompok paranormal yaitu si Guntur Samudra, dia datang untuk membuat acara TV. Dan setelah itu si Samsul berkata, "Woi, mana nih setannya? Nggak seru kok kayak gini." Dia yang sangat dianggap remeh pasal begituan.
Setelah itu juga Tomo pergi ke warung, untuk menanyakan rumah yang penjaga Gunung Padang. Mbak itu kata orang penjaga Gunung Padang adalah Mbak Iwan, dia langsung menunjukin rumahnya, Tomo langsung ke sana. Tapi Mbak Iwan itu tidak mau bicara sama media, dan dia langsung nutup pintunya. Di sisi lain, Profesor Theo dan Arni sedang membuat sebuah cetakan. Malam pun sudah larut, Theo mengutuskan untuk istirahat dan Arni juga pergi untuk istirahat. Theo lagi asik-asik membaca buku dan dia melepaskan kacamatanya karena agak kabur, dan tiba-tiba muncullah sesosok makhluk di depannya. Theo melihat tidak jelas karena kacamatanya sudah dilepas, dan dia bangun menghampirinya dan dia stop melangkah, karena terdengar suara yang sangat aneh. Dan dia terus menghampiri lagi dan suara itu muncul lagi di posisi cetakan tadi. Theo langsung melihat cetakan itu dan dia melihat ada yang aneh. Theo memutuskan duduk kembali dan dia melepaskan kacamatanya lagi. Setelah itu dia melihat sesosok makhluk itu lagi. Tiba-tiba makhluk itu hilang. Theo terus-menerus menengoknya, dan tiba-tiba di sisi lain paginya Arni melihat Profesor Theo sudah meninggal, dan ambulan datang untuk membawa pulang dan setelah itu Arni keluar dari tenda dan langsung ditanya-tanya oleh wartawan di sana. Kenapa Profesor Theo meninggal? Arni menjawab, Profesor Theo meninggal karena serangan jantung. Setelah itu Tomo bertanya, siapa yang digantikan posisi Profesor Theo? Arni juga menjawab, Presiden meminta saya untuk memimpin ekskavasi ini mulai hari ini. Dan si Samsul mengejek si Arni. Dan Arni langsung masuk ke dalam tenda kembali. Di sisi lain Tomo pergi ke rumah Mbah Iwan lagi. Tapi Mbah Iwan tetap tidak mau bicara sama dia. Tiba-tiba muncullah si Guntur. Ngapain kesini? Percuma nggak akan diladenin. Gue udah 2 kali. Dan Mbah Iwan keluar lagi. Guntur memperkenalkan dirinya. Tapi Mbah Iwan sudah tahu. Dan Mbah Iwan berkata, kita beda aliran. Dan si Guntur langsung nunjukin kesaktian di telapak tangannya, dan dia berkata, bukankah semua aliran ilmu putih itu bermuara kepada Tuhan yang menciptakan alam semesta, Pak? Dan Guntur langsung menanyakan, apa yang Bapak tahu tentang Gunung Padang? Dan Mbah Iwan langsung mencerita semua tentang Gunung Padang. Di sisi lain malamnya si Samsul dia minum minuman alkohol, dan dia kebelet kencing. Dan temannya berkata, hati-hati disamperin setan. Dan si Samsul menjawab, justru itu yang dia tunggu. Anggap remeh nih anak. Selepas dia lagi kencing, tiba-tiba dia melihat kaki sesosok makhluk. Dan dia melihat ke depan tidak ada siapa-siapa. Tapi tiba-tiba pagi harinya semua orang melihat si Samsul sudah mati. Kedua mata sudah tidak ada lagi. Dan ambulan datang untuk mengambil mayat dibawa pulang. Dan setelah itu Guntur dan Tomo meminta kepada Arni untuk bisa gabung dengannya. Dan si Arni menjawab, tidak butuh orang seperti mereka. Malam pun tiba, Arni dan temannya yang namanya Wulan. Mereka membahas tentang gunung piramid itu, untuk bisa menemukan pintu masuk ke dalam gunung tersebut. Saat lagi bahas, tiba-tiba Wulan mendengarkan suara yang aneh. Setelah itu Wulan memutuskan untuk tidur. Lalu dia melihat di kaca ada yang aneh. Paginya si Arni pergi ke tenda si Wulan. Tiba di dalamnya dia melihat Wulan sudah mati. Di mulutnya dipenuhi dengan ulat-ulat kecil. Setelah itu si Arni merasa sendirian. Dan dia langsung menjumpai Guntur dan Tomo. Dan dia mau bilang kembali untuk bisa gabung dengannya. Dan setelah itu mereka bertiga langsung berkomunikasi. Gimana caranya mereka harus menemukan pintu masuknya ke dalam gunung piramid itu. Dan di sisi lain mereka semua langsung bekerja sama menggalikan tanah di samping gunung tersebut, untuk menemukan pintu masuknya. Dan Guntur bertanya kepada mereka, kenapa kalian hanya menggali di sisi bagian sini aja? Kenapa nggak coba ke sisi bagian lain? Mungkin ada pintunya di sana. Semua piramid di dunia itu pintunya ada di sisi utara. Kenapa di utara? Nah, para pembangun piramid di Mesir itu menyembah dewa matahari. Singkat cerita si Guntur memberi sasaran ke mereka berdua. Apa siapapun yang membuat piramid itu, justru mereka tidak menyembah matahari, malah sebaliknya, menghindari matahari. Maksud dari sasaran si Guntur, apa siapa yang membuat piramid itu, sengaja mereka membuat pintunya di sisi selatan agar tidak ditahu orang. Dan setelah itu mereka memutuskan kembali, untuk menggalikan tanah di sisi selatan. Lama-kelamaan,
tiba-tiba mereka menemukan sebuah kunci masuk ke dalam gunung itu, dan Arnie memutarkan kunci itu, terus-menerus memutarnya. Akhirnya pintu tersebut terbuka di sudut gunung dan mereka semua mengutus masuk ke dalam. Setelah itu mereka masuk ke satu ruang tersebut adalah ruang upacara piramida zaman dulu. Di sana mereka melihat dari tengkorak manusia dan benda lainnya. Setelah itu si Arnie melihat sebuah benda yang aneh, yang pernah digunakan oleh zaman dulu waktu upacara. Dan si Arnie langsung meminta sarung tangan dan kantong plastik, untuk mengambil benda tersebut. Di saat dia mengambil benda itu, tiba-tiba terjadi getaran di dalam gunung tersebut. Arnie langsung memasukin benda itu ke dalam kantongnya, dan dia semuanya langsung keluar dari dalam gunung itu. Pintu tersebut langsung ditutupin dengan batu-batu besar. Dan setelah itu di sisi lain Tomo di kantornya lagi kerjain tugas. Saat dia bergerak tangannya, tidak sengaja secangkir kopi tumpah di mejanya, dan tiba-tiba air kopi tersebut mengubah sebuah gambar. Tomo memotretkan gambar itu. Saat dia motret, lampunya mati dan dia mendengarkan sesuatu. Dan Tomo bangun dari tempat duduknya untuk melihat, suara apakah itu. Dan tiba-tiba di belakangnya Tomo ada sesosok makhluk aneh yang pernah membunuh 3 orang di Gunung Padang. Dan tiba-tibanya juga sebuah alat ketak-ketik berbunyi. Dan dia langsung menstopkan alat itu. Selesai menstopkan alat itu, Tomo melihat di kaca ada gambaran yang aneh. Dan tiba-tiba Tomo melihat di kaca sesosok makhluk itu dan lampunya menyalakan kembali. Di sisi lain Arnie memeriksa sebuah alat benda yang dibawa pulang dari dalam gunung piramid itu. Dan teman-temannya mengutuskan pamit pulang duluan. Dan setelah itu si Arnie merasa sendirian, dan tiba-tiba. Dan setelah itu juga, si Arnie mengutuskan pulang ke rumah. Di rumah dia tinggal hanya sendiri saja. Dan si Arnie lagi asik-asik baca buku tentang piramid, tiba-tiba. Dan pintu rumahnya tiba-tiba ada orang yang ketok-ketok. Tidak tahu itu siapa. Apakah itu arwah kakek Sugiono yang ingin melakukan pengocrotan tak tahu itu. Dan setelah itu Arnie langsung membuka pintu dengan cepat. Oh ternyata tidak ada siapa-siapa di luar. Dia nutupin pintunya kembali dan dia langsung menuju menghidupkan lampunya. Saat dia berhasil menghidupkan lampunya kembali, saat beberapa detik mati lagi, dan tiba-tiba. Di sisi lain si Guntur lagi membuat show acara TV-nya, dan dia melihat sesosok makhluk yang bertanduk. Dan tiba-tiba. Paginya mereka bertiga berkumpul, si Guntur bertanya. Kalian mengalami kejadian aneh apa? Apa yang aku alami juga nggak tahu bener apa enggak sih. Tapi ini... Tomo langsung nunjukin foto yang berhasil dipotret semalam. Dan mereka bercerita tentang terjadi semalam. Dan Guntur berkata yang mereka lihat semalam adalah bangsa jin, penunggu Gunung Padang. Singkatan cerita, Arnie memperjelaskan tentang alat benda yang dia bawa pulang itu. Alat itu adalah kunci dari gerbang api dan dalam budaya kuno gerbang itu artinya neraka. Dan di sisi lain Lila anaknya Tomo diganggu oleh iblis. Mantan istrinya Tomo langsung menelponnya. Tomo dan kawannya langsung menghampirinya. Dan mereka masuk ke dalam rumah untuk melihat apa yang terjadi. Lalu mereka melihat di dinding terdampak sebuah lambang. Setelah itu mereka bertiga memutuskan untuk kembali ke Gunung Padang, untuk menutupin gerbang neraka. Pintu masuk ke dalam gunung sudah ditutupin dengan batu-batu besar, dan mereka menarik batu itu. Selepas menariknya, mereka langsung masuk ke dalam untuk mencari gerbang neraka. Di tengah pencarian mereka berhenti dan terdengar suara jin itu, mereka langsung lari, tiba-tiba mereka terpisah. Dan di sisi lain Guntur menemukan sesosok iblis bertanduk itu, dia langsung melemparkan keris-keris kecil ke iblis tersebut. Pembunuhan dengan keris itu tidak berhasil, namun Guntur mundur sedikit demi sedikit. Di sisi lain Tomo dan Arnie bertemu kembali, mereka berdua mendengarkan suara itu lagi, lalu mereka langsung samperin si Guntur. Dan mereka berhasil menemukannya dan setelah itu mereka berusaha mencari pintu gerbang neraka tersebut, dan tiba-tiba lampu mereka pegang itu mati. Lalu mereka disamperin lagi oleh iblis itu, dan Guntur kata, Kalian coba cari pintu lain. Biar saya... Dia berusaha melawan iblis itu sendiri. Di tengah perlawanan Guntur terluka di dadanya terkena cakaran dari iblis. Lalu Guntur mengambil alat benda yang dipegang oleh Arnie, dan dia melawankan kembali iblis itu.
Dan Guntur berhasil menusukkan alat itu ke dadanya iblis tersebut, lalu dimasukkan api ke dalam mulutnya. Dan setelah itu Guntur udah sangat lemas, dan dia sempat berkata kepada mereka, "Tutuplah gerbang neraka itu menggunakan alat ini," dan Guntur pun meninggal dunia. Setelah itu mereka berdua berhasil menemukan pintu masuk ke dalam gerbang neraka, dan Arnie mencari kunci untuk membuka pintu itu. Dan setelah itu Arnie berhasil menemukan kuncinya, lalu pintu terbuka. Setelah membukanya, mereka didampakkan sebuah gerbang neraka. Dan Tomo berusaha untuk menutup gerbang tersebut dengan alat itu. Lalu Tomo terbawa dalam mimpi kenyataan, dan dia melihat anak dan istrinya. Saat Tomo menyentuh mereka, tangannya tembus. Dan Tomo pergi ke sebuah ruang. Di ruang tersebut ada orang yang lagi nungguin Tomo. Tomo berkata kepada orang itu, Apa aku sudah mati? Belum. Singkata cerita dari pembicaraan mereka berdua, Tomo akhirnya menusuk dada si pria itu. Pria tersebut adalah iblis yang menyerupai manusia. Akhirnya gerbang tersebut berhasil menutupinya kembali, lalu mereka mengutuskan pulang, dan Tomo udah sangat lemas sekali dan tidak bisa berjalan lagi, dan dia meminta kepada Arnie, tolong jagakan Lila kepadanya, dan dia tidak kuat lagi. Dan batu-batu dalam gunung sudah mulai jatuh. Tomo meminta kepada Arnie untuk tinggalkan dia di dalam gunung. Arnie terpaksa meninggalkannya Tomo. Akhirnya Tomo juga meninggal dunia. Pintu masuk pun sudah tertutup rapat dengan batu. Tamat. Gerbang neraka memang punya ide yang unik. Apalagi film ini juga ngangkat genre yang belum pernah dibuat oleh sineas lokal, yaitu horor petualangan. Memadukan elemen horor dan petualangan memang bikin ketegangan dalam film ini lumayan meningkat. Sayangnya, di beberapa bagian, ceritanya masih terasa kurang kuat. Oke, begitulah cerita dari film Gerbang Neraka. Kalau kalian kurang paham alur ceritanya, kalian nonton aja filmnya, nanti saya letakkan link di deskripsi ya guys. Oke guys, jangan lupa subscribe, like, and share ke teman-teman kalian guys. Dan sampai jumpa video selanjutnya.